C semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai makalah yang telah saya buat yang berjudul Masalah Kesulitan Belajar dan Proses Evaluasinya dalam Pandangan Psikologi Belajar. Presentasi kali ini dilakukan untuk memenuhi tugas psikologi belajar. Sebagaimana yang telah kita tahu bahwa belajar merupakan proses pengembangan diri yang dilakukan oleh setiap manusia sejak lahirnya hingga dia dewasa, dan hal tersebut terjadi secara terus-menerus. Hal tersebut karena adanya tuntutan untuk terus berkembang dan beradaptasi di tengah-tengah tuntutan kehidupan dunia yang terus berkembang pula. Akan tetapi, pembelajaran pada setiap orang terjadi dalam proses yang berbeda-beda, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Walaupun demikian, proses pembelajaran tidak selalu berjalan dengan sempurna dan tanpa hambatan. Pada beberapa orang terjadi beberapa masalah yang timbul dalam proses belajarnya, atau lebih sering disebut dengan kesulitan belajar. Jika diartikan secara harfiah, kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu learning disability, yang artinya ketidakmampuan untuk belajar. Dan kata disability itu diterjemahkan dengan kesulitan untuk memberikan kesan optimis bahwa seseorang itu masih bisa belajar. Jadi learning disability, penyandang learning disability itu bukan berarti tidak bisa belajar, akan tetapi hanya saja dalam proses pembelajarannya itu mengalami beberapa masalah dan hambatan. Dan faktor psikologi yang dapat menyebabkan kesulitan belajar, yang pertama adalah intelijensi. Intelijensi merupakan kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Kemudian faktor yang kedua adalah perhatian. Proses dalam belajar di mana seseorang memilih dan merespon sesuatu dari sekian banyaknya rangsangan yang diterima dari lingkungannya. Jadi perhatian itu merupakan pilihan. Seseorang bisa memilih untuk memberikan perhatiannya pada suatu hal dan bisa juga tidak. Menurut Slameto, prinsip dari perhatian itu ada 3. Yang pertama, seseorang akan lebih memperhatikan hal-hal baru, yaitu hal-hal yang tidak pernah dia alami, hal-hal yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Kemudian seseorang akan lebih memberikan perhatiannya terhadap hal-hal yang rumit selama ia tidak melampaui batas kemampuan dari orang tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah hal-hal yang dia kehendaki, jadi dia memberikan perhatian terhadap apa yang dia kehendaki. Kemudian faktor selanjutnya adalah minat. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat itu berarti berminat itu maksudnya adalah dia menyenangi suatu hal, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah bakat. Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki setiap orang, dan bakat setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya adalah motivasi. Motivasi adalah keadaan yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu. Dan motivasi itu bisa muncul dari dirinya sendiri yang disebut dengan motivasi intrinsik, dan motivasi yang berasal dari luar dirinya, yaitu ekstrinsik. Setelah kita mengetahui apa itu kesulitan belajar, maka selanjutnya adalah bentuk kesulitan belajar dan proses evaluasinya. Bentuk kesulitan belajar yang akan diterangkan yaitu adalah kesulitan belajar yang memang sering ditemui di dunia akademis. Yang pertama adalah disleksia. Disleksia atau kesulitan membaca adalah kesulitan untuk memaknai simbol, huruf, dan angka melalui persepsi visual dan auditoris. Bentuknya adalah penambahan atau addition, adalah menambahkan huruf pada suatu kata. Misalkan buku menjadi buku, gula menjadi gulka. Kemudian yang selanjutnya adalah penghilangan atau omission, adalah menghilangkan huruf dalam satu kata, seperti misalnya kompor menjadi kopor, jangan menjadi angan, dan kalau menjadi alau. Kemudian terapi untuk para disleksia ini ada 4. Yang pertama adalah Orto Gillingham. Terapi Orto Gillingham
adalah teknik untuk mengajarkan baca secara bertahap, mencocokkan huruf dengan suara dan cara pengucapannya. Selanjutnya adalah instruksi multisensori. Teknik ini menggunakan seluruh inderanya, yaitu sentuhan, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan gerakan. Jadi seluruh inderanya bekerja sama untuk memahami suatu tulisan agar seseorang itu bisa membaca. Yang ketiga adalah metode funik, yaitu dengan cara menanamkan kemampuan visual auditorik dengan menamai huruf sesuai bacaannya. Seperti jika anak-anak biasa mungkin pada umumnya diperkenalkan seperti huruf A, B, C, D, E, tetapi metode funik itu menamai setiap huruf sesuai dengan apa yang bunyinya. Seperti huruf B menjadi B, C menjadi C, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah visual auditory. Kemudian bentuk kesulitan belajar selanjutnya adalah disgrafia atau kesulitan menulis. Kesulitan menulis adalah kesulitan yang melibatkan proses menggambar simbol-simbol bunyi menjadi simbol huruf atau angka. Ini terjadi pada dua tahap. Yang pertama, mengeja, yaitu seseorang tidak bisa mengeja apa yang seharusnya. Kemudian menulis permulaan, dan menulis permulaan ini tidak bisa menulis huruf atau angka seperti itu. Dan penanggulangannya adalah rutin melakukan terapi kepada profesional, kemudian menggunakan kertas bergaris lebar untuk memudahkan penulisan, lalu menggunakan alat bantu untuk memegang pensil dan menggunakan pensil yang besar atau pensil segitiga. Kemudian kesulitan belajar yang ketiga adalah diskalkulia atau kesulitan dalam menghitung. Kesulitan dalam menghitung ini berarti sulit dalam memahami pemahaman tentang konsep-konsep matematika. Dan penanganan pada diskalkulia ini yang pertama adalah dengan terapi dan pendidikan remedial. Kemudian yang selanjutnya menggunakan gambar, grafik, dan kata-kata yang mudah dipahami. Kemudian yang selanjutnya menghubungkan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.